Halo, bertemu dengan saya lagi, Alriskan King. Di video yang ketiga ini, saya akan membahas tentang dampak corona terhadap kehidupan sosial masyarakat. Mari kita mulai. Penyakit COVID-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan berjalan-jalan ke luar negeri, baik untuk umroh, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan informasi di media ini, beberapa hari lalu bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi virus corona 19 ini. Sulit untuk dibayangkan, bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Namun, semua itu perlu digarisbawahi, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, selain itu, dampak pengaruh virus corona atau COVID-19 dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang-orang berada di sekitar kita, atau orang yang baru kita kenal. Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan, baik di warung, minimarket, ataupun pasar, pasti kita akan mencari tahu apakah bersih atau tidaknya jualan mereka tersebut atau dagangannya. Apakah pelayan ada bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak? Adakah petugas atau pelayanan yang mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak? Sehingga timbullah keraguan. Nah, pada saat kita berbincang atau berjumpa, baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah, dan dengan masyarakat setempat, kita pun enggan berjabat tangan. Meskipun mereka adalah orang tua, sebagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu menghormati yang lebih tua. Namun, situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus menjaga jarak 2 meter lebih jika kita ingin berbicara dengan orang ataupun orang kita tidak kenal. Untuk mematuhi imbauan dalam pertemuan ataupun rapat mengharuskan kita memakai masker. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak menggunakan masker, bahkan batuk sembarangan. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan. Kita pun terkadang cepat menghindar. Masalah ini tentu akan membuat yang bersangkutan merasa tersinggung. Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa itu corona. Rekan kerja tentu langsung meninggalkan atau menjauhinya. Virus corona 19 ini telah melumpuhkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan menengah ke bawah seperti pedagang kelontong, penjual ikan, pedagang sayur, mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja. Lain lagi kisah seorang supir yang biasa dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi dengan merebaknya kasus virus corona ini, masyarakat enggan menggunakan transportasi umum. Imbauan pemerintah untuk lockdown atau karantina mandiri di rumah masing-masing dapat meliburkan aktivitas tatap muka. Contohnya saja di sekolah, di perguruan tinggi, ataupun perkantoran. Tidak semua pun mematuhinya. Bahkan ada yang menggunakan waktu karantina mandiri untuk menikmati liburan. Wah, sepertinya ini telah menyimpang. Hal ini tentu menjadi masalah. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga masyarakat. Maka sangat dibutuhkan kesadaran akan keselamatan diri dan lingkungan. Sejak diberlakukannya peraturan tidak dibenarkan ada kumpulan keramaian, contohnya saja di masjid, maka hampir semua orang atau orang yang berada di masjid pada salat berjamaah, sekarang ini hanya beberapa orang saja yang hadir, sehingga masjid pun tampak sepi.
Situasi ini menimbulkan kegelisahan. Apakah semua larangan yang telah ditetapkan semuanya bermanfaat? Karena di satu sisi sebagai umat Islam, apabila di masjid tidak ada lagi orang yang sholat berjamaah, tidak ada lagi pengajian, tidak ada lagi terdengar azan, zikir, maka tanpa kita sadari kita telah meninggalkan modal kita menuju akhirat. Bukankah dengan adanya musibah kita seharusnya semakin mematuhi masjid untuk berzikir dan berdoa? Kegiatan yang dilaksanakan di masjid pun tentu bagi yang merasa dirinya sehat, dan untuk mencegah virus corona ini, bila perlu pemerintah juga memasang alat pengukur suhu tubuh ketika memasuki masjid. Nah, akhirnya pun kita pasti akan kembali kepada Allah, Sang Pencipta. Jika waktu itu telah tiba, maka tak seorang pun mampu mencegahnya. Namun, sebagai manusia, kita harus berusaha untuk terhindar dari penyakit dan menjaga umur dengan baik. Nah, sekian dulu episode kali ini. Selanjutnya kita akan membahas dampak virus corona dari segi perekonomian. Terima kasih.